banyak tentang agama dan ayah saya mengajarkan banyak tentang kedisiplinan teman-teman sekalian. Karena kami 3 perempuan, jadi ayah saya sering disebut sebagai Pak Raden oleh teman-teman yang lain. Karena galaknya minta ampun kalau anak perempuannya didekati sama cowok-cowok dari luar sana. Begitulah, itulah yang diajarkan oleh keluarga kami. Singkat cerita, saya pribadi dari usia 12 tahun suka sekali menulis buku harian. Dan saya biasa akan tulis di buku harian saya dari usia 12 tahun sampai 25 tahun. Karena setelah menikah tempat curhat saya adalah suami saya. Jadi setiap hari saya selalu menulis target-target dalam kehidupan saya sejak usia 12 tahun. Target secara agama, secara pendidikan. Kemudian ketika sudah semakin besar target terhadap ibadah dan kontribusi kepada masyarakat, sekarang udah punya anak, target kepada anak-anak. Itu yang saya tulis dari usia 12 tahun setiap hari. Sehingga setiap hari saya melihat mimpi-mimpi saya, itu membuat saya terpacu untuk setiap hari belajar, belajar, dan belajar. Allah anugerahi sejak SD sampai SMA saya ranking 1, ibu-ibu sekalian, itu yang menyebabkan ayah saya mengizinkan saya untuk mengikuti berbagai macam kegiatan ekstrakurikuler di luar sekolah. Dan sejak kecil dari usia 4 tahun, saya selalu melihat ke kaca dan saya pegang sisir atau botol air mineral dan saya katakan, terima kasih ya Allah untuk awards dan penghargaan ini. Thank you for all my fans yang sudah support saya. Itu usia 4 tahun, Bu. Berimajinasi dapat penghargaan satu hari nanti. Karena cita-cita dari kecil pengen banget jadi artis. Jadi pengen banget jadi artis. Kemudian saya meningkatkan lagi, usia 16 tahun, saya lihat semua mimpi-mimpi saya di Batam, Kepulauan Riau. Saya lahir di Batam, Kepulauan Riau sampai usia 16 tahun. Saya lihat banyak sudah di-checklist secara pendidikan, ranking di kelas, menang olimpiade dan sebagainya sudah di-checklist. Dan usia 13 tahun saya sudah mulai jadi MC untuk anak bayi, MC untuk festival band, MC untuk gathering perusahaan. Jadi usia 13 tahun saya berubah-ubah bentuk, Bu. Bunglon, kadang seusia saya 13 tahun, kadang harus kelihatan lebih dewasa dan sebagainya. Kemampuan bicara terlatih di usia 13 tahun ketika menjadi seorang MC dan disitulah saya mendapatkan uang sendiri dari usia 13 tahun. Umur 16 tahun, kemudian saya katakan pada ayah saya mau pergi ke Jakarta, saya mau melihat dunia yang lebih luas, saya mau mengembangkan diri saya dan saya pengen sekali masuk UI ketika itu. Dengan melihat track record menurut ayah saya baik, ayah saya izinkan saya untuk pergi ke Jakarta seorang diri. Dan saya pikir saya adalah anak yang supel, bisa bergaul dengan banyak orang. Ternyata ketika sampai di ibu kota, from zero to hero, from nobody, kemudian saya pikir bahwa saya bisa menjadi orang yang hebat di Jakarta karena saya sudah lumayan hebat di kota Batam, di sebuah kota kecil, tapi ternyata saya bukan apa-apa di kota besar. Ya, jadi ternyata yang pintar lebih banyak, yang hebat lebih banyak. Usia 16 tahun orang-orang bicara bahwa masa muda adalah masa yang paling indah. Bagi saya usia 16 tahun adalah masa perjuangan, teman-teman sekalian. Saya lihat buku harian saya dan saya nggak mau minta uang ayah saya karena usia 13 tahun saya bekerja untuk diri saya sendiri. Sehingga minta uang rasanya malu sekali pada saat itu. Sehingga usia 16 tahun, ibu saya selalu menelpon baik-baik saja semuanya. Kemudian saya katakan baik-baik saja walaupun saya terus menangis. Tapi pada saat itu saya selalu berpikir bahwa saya tidak boleh menceritakan kisah kesedihan seorang perantau, anak gadis perantau kepada orang tua saya. Saya harus ceritakan yang bahagia-bahagia saja. Maka saya sekolah dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Kemudian saya selalu pergi ke stasiun kereta, saya ganti baju di stasiun kereta. Ganti dengan sepatu high heels yang saya beli dengan harga 30.000 dan kemudian saya berkeliling kota Jakarta untuk mengikuti beratus-ratus kali casting di usia 16 tahun seorang diri. Modalnya apa? Modalnya hanya bertanya, Pak, alamat ini di mana ya Pak? Alamat ini di mana ya Pak? Dengan naik Kopaja, dengan naik kereta dan sebagainya. Kalau sekarang sudah enak, transportasi umum sekarang sudah ada komuter lain. Kalau dulu kereta api, kalau teman-teman pernah di Jakarta, itu kita sudah seperti sarden, ibu-ibu sekalian. Gerak sana, gerak sini nggak bisa. Jadi sampai tempat audisi, biasanya saya sudah dekil dan penuh dengan keringat. Dan teman-teman lain saya lihat diantarkan dengan mobil yang dingin oleh orang tuanya, disisiri rambutnya oleh orang tuanya. Dan biasanya saya selalu ke toilet, air mata saya menetes sekali, 2 kali, dan saya katakan bisa, pasti bisa. Begitu, di usia 16 tahun saya. Kemudian, masa-masa perjuangan karena saya harus mendapatkan uang, karena saya harus bayar uang sekolah saya sendiri. Dan tiap kali ayah saya mengatakan mau ditransfer berapa, ayah saya hanya PNS dengan golongan yang biasa saja, ibu saya ibu rumah tangga. Saya katakan gak usah, Pak, gak usah kirim, oke ada uang, oke bekerja, begitu. Jadi saya cari apapun yang bisa saya kerjakan pada saat itu.
Kemudian dulu saya menjadi seorang figuran teman-teman sekalian. Jadi kalau saya syuting saya pernah bilang kepada ibu saya, Bu tolong kasih tahu seluruh tetangga di kota Batam, malam ini Oki tampil di TV. Ternyata mereka nunggu lama nggak muncul-muncul. Kemudian ternyata saya udah muncul, tapi saya yang tahu itu saya. Karena yang muncul adalah kaki saya Bu, atau bagian punggung saya, namanya juga figuran. Kemudian barulah seseorang bisa berubah karena ilmu, karena dia belajar, atau seseorang berubah karena dia terlalu bahagia, dia bersyukur pada Allah, dia dekat pada Allah, atau seseorang bisa berubah karena pergaulan, atau seseorang bisa berubah karena kejadian yang sedih di dalam hidupnya. Dan saya berubah karena kejadian sedih yang saya alami dalam kehidupan saya. Ibu saya divonis menderita penyakit pemphigus vulgaris, sebuah penyakit autoimun kulit yang sangat langka yang seluruh kulitnya melepuh seperti habis terbakar. Mulutnya dipenuhi oleh puluhan sariawan sehingga tidak bisa berbicara, lidahnya terbelah, kukunya lepas, rambutnya rontok, dan kemudian penyakitnya menjalar ke seluruh tubuhnya. Ibu saya depresi. Akhirnya ayah saya mengatakan ibu tidak bisa diobati di Batam, harus dibawa ke Jakarta. Maka ketika itu saya masih anak kosan, saya mengekos dan saya menyambut ibu saya, dan saya tidak kenal dengan ibu saya sama sekali karena wujudnya yang sudah sangat berbeda. Ibu saya, tidak ada orang yang mau berdekatan dengan ibu saya. Penyakit kulit itu mengerikan teman-teman sekalian. Tidak seperti penyakit jantung yang kita nggak kelihatan wujudnya. Penyakit kulit mengerikan dan orang, saya mohon maaf mengatakan ini, orang jijik dan takut untuk berdekatan dengannya karena dipikir penyakit itu menular dan penyakit itu sangat bau. Kalau teman-teman lihat di Google pemphigus vulgaris, teman-teman akan melihat betapa mengerikannya penyakit itu. Tidak ada seorang pun yang mau berdekatan. Kemudian karena saya berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja, maka saya bawa ibu saya ke rumah sakit. Dan kemudian saya merasakan bagaimana rasanya orang yang kita cintai ingin masuk ke rumah sakit namun kita tidak ada uang. Sehingga saya tahu betul bagaimana orang-orang yang tidak mampu ingin membawa orang yang kita cintai berobat, mendapatkan pengobatan terbaik, kita tidak ada uang. Saya tahu betul rasanya karena saya mengalami itu tahun 2005. Ibu saya harusnya masuk ke ruang isolasi, namun ibu saya diletakkan di bangsal yang berisi banyak sekali pasien teman-teman sekalian. Dan seluruh orang di bangsal semuanya minta pindah, atau mereka mengatakan atau kamu yang pindah, atau ibu saya yang pindah, atau kami semua yang pindah. Lalu kita nggak ada uang, ibu saya ditempatkan di ujung sekali dan di bawahnya diletakkan kopi supaya tidak mengganggu pasien-pasien yang ada di rumah sakit tersebut. Setiap hari saya merawat ibu saya selama 3 bulan lamanya ibu saya dirawat di rumah sakit dan kami menyaksikan berbagai macam kematian teman-teman sekalian. Pasien di depan meninggal dunia, pasien di kiri meninggal dunia, begitulah. Ayah dan kedua adik saya di Batam, termasuk Korea Ricis, itu masih di Batam pada saat itu, dan saya kelas 2 SMA merawat ibu saya di rumah sakit. Kemudian masuklah pada saat itu SPMB, seleksi penerimaan mahasiswa baru. Saya katakan pada ibu saya ingin sekali masuk UI, dari dulu ingin sekali, dari Batam ingin sekali masuk UI. Besok Oki akan ujian di kampus, saya dapat penempatannya di UI. Doakan Oki supaya bisa lulus. Saya belajar tiap hari di lantai ibu. Jadi ibu saya di ranjang, saya tidur di lantai, karena kita juga nggak bisa beli kasur pada saat itu. Jadi saya tidur di lantai tahun 2005, lantai rumah sakit. Ketika saya ikut ujian, saya katakan pada Allah, ya Allah tolong hilangkan pikiran kepada tentang ibu saya beberapa saat saja supaya saya bisa fokus dalam mengerjakan ujian-ujian ini. Dan kemudian hari terus berjalan, saya beli koran dan dari ribuan nama itu nama saya ada dan saya termasuk menjadi salah satu mahasiswa di Universitas Indonesia. Ibu saya keluar dari rumah sakit, masih sakit tapi alhamdulillah mulai membaik. Saya masuk ke Universitas Indonesia dan saya lupakan mimpi saya menjadi seorang artis, menjadi seorang public figure. Saya ingin sekali menjadi seorang guru ngaji teman-teman sekalian. Saya ingin menjadi seorang dosen, saya ingin mengajar dan belajar dan fokus kepada agama. Maka saya mulai mengikuti lembaga dakwah kampus dan mulai mengajar ngaji untuk ibu-ibu di perkampungan di daerah Depok. Kemudian pada saat di Universitas Indonesia, alhamdulillah saya mendapatkan penghargaan karena ini keutamaan ilmu, jadi saya mohon izin mengucapkan ini. Saya mendapatkan penghargaan sebagai mahasiswa baru terbaik pada saat itu di Universitas Indonesia tahun 2007. 1 tahun saya belajar sungguh-sungguh, saya berharap saya dapat beasiswa ke Belanda. Pada saat itu saya mengejar sekali beasiswa itu, karena saya tahu saya nggak akan mungkin bisa bayar dengan uang saya sendiri. Saya nggak punya uang, orang tua saya nggak punya uang untuk belajar ke luar negeri. Tiba-tiba pada saat saya sedang rapat di musola, terdengarlah kabar bahwa ada audisi Ketika Cinta Bertasbih.
Saya ingin ikut audisi tersebut karena ketika saya baca novel Ketika Cinta Bertasbih, saya berubah banyak ketika membaca novel ayat-ayat cinta pada saat saya SMA, dan saya berubah banyak ketika saya membaca Ketika Cinta Bertasbih. Dan ketika saya membaca novel Ketika Cinta Bertasbih, saya katakan kepada Allah, ya Allah, jadikan saya Ana Altafunisa di dunia nyata dengan ketaatannya kepada orang tuanya, kebanggaannya terhadap agamamu, keilmuannya. Tolong ya Allah, jadikan aku Ana di dunia nyata. Baru setahun setelah itu ada audisi KCB. Saya ikut audisi KCB hanya karena saya ingin sekali bertemu dengan Habibur Rahman El-Sirazi, teman-teman sekalian. Saya hanya ingin mengatakan langsung ke hadapannya, saya ingin katakan terima kasih sudah menemani hari-hari saya. Terima kasih dengan novelnya sudah membuat saya berubah. Terima kasih dengan novel yang membuat saya lebih ingin menjadi seorang muslimah yang baik. Itu saja. Saya ikut audisi tersebut dengan bermodalkan Rp4.000 untuk ikut audisi. Konon, audisi tersebut diikuti 7.000 orang, teman-teman sekalian. Saya hanya bermodalkan, saya ingin bertemu dengan Kang Abid, saya ikut audisi itu, dan pada saat itu di audisi teman-teman boleh memilih peran apa yang diinginkan. Saya tidak pernah pilih peran utama sebagai Ana, karena saya tahu saya bukan dari orang pesantren. Saya orang umum, SD, SMP, SMA, S1, saya semuanya umum. Maka saya pilih peran pendamping, yaitu peran sebagai Husna. Wallahu a'lam, saya tidak tahu apakah ini rahasia Allah atau seperti apa, tapi yang jelas ketika finalis tiba-tiba nama saya diumumkan menjadi pemeran utama Ana Altafunisa. Saya lupa ceritakan, pada saat ibu saya sakit, saya baru berjilbab tahun 2005. Jadi pada saat ibu saya sakit, saya berjilbab, teman-teman sekalian. Flashback sedikit karena saya lupa tadi cerita. Ketika saya casting di flashback agak mundur ceritanya. Kemudian ada orang di telepon mengatakan, Oki, kamu nggak perlu casting lagi karena kamu sekarang sudah terpilih jadi peran utama. Padahal hari itu saya baru beberapa hari pakai jilbab di rumah sakit. Saya katakan pada mereka saya sudah berjilbab. Mereka mengatakan tahun 2005 dengan jilbab kamu tidak pernah bisa jadi apa-apa. Maka saya pakai jilbab terus, teman-teman sekalian, alhamdulillah. Sampai ikutlah audisi KCB, tiba-tiba Allah takdirkan seorang anak biasa kemudian menjadi seorang pemain film Ketika Cinta Bertasbih. Teman-teman, ketika akhirnya terpilih pemenang Ketika Cinta Bertasbih, kami diminta untuk berjanji. Seluruh pemeran Ketika Cinta Bertasbih diminta untuk berjanji dengan Al-Quran di atas kepala kami. Kami diminta mengatakan, demi Allah, ketika Allah takdirkan kami dikenal oleh masyarakat, kami akan menjaga perilaku kami untuk menjadi contoh yang baik untuk masyarakat. Kami akan menjaga cara berbusana kami untuk menjadi contoh yang baik untuk masyarakat. Kami akan menjaga cara bicara kami untuk menjadi contoh yang terbaik untuk masyarakat. Ternyata para pemeran KCB sudah di set dari awal untuk menjadi bagian yang bisa mendakwahkan agama ini, teman-teman sekalian. Saat itu umur saya 19 tahun, saya tidak mengerti apa-apa tentang dakwah. Kemudian mainlah film KCB, ternyata tahun 2010 Allah takdirkan saya mendapatkan penghargaan Ketika Cinta Bertasbih sebagai pendatang baru terbaik dan pendatang baru terfavorit dalam Indonesia Movie Awards. Film tersebut mendapatkan 3 penghargaan sebagai film, saya kurang paham ya, tapi film tersebut mendapatkan 5 penghargaan dalam Indonesia Movie Awards 2010. Selanjutnya, mulailah dimulai hari-hari berikutnya. Saya mohon maaf menceritakannya agak cepat karena waktunya singkat. Saya katakan kepada produser pada saat itu ada beberapa hal kalau ingin saya bermain film. Pertama adalah dari awal kemunculan saya selalu berpakaian seperti ini. Saya tidak bisa memakai celana, apalagi celana yang ketat, dan saya tidak bisa memakai kerudung yang pendek, satu. Kedua, dari awal saya bermain film, saya tidak pernah mau ada adegan yang bersentuhan yang bukan mahram, karena itu yang sudah saya jaga sejak dulu, sejak saya SMA. Kemudian yang ketiga, izinkan saya untuk terus sekolah. Saya bisa syuting kalau saya pulang kuliah. No pain, no gain, do more, get more. Saya tetap bertahan dengan kuliah saya, teman-teman sekalian. Saya kuliah S1 dari jam 7 sampai jam 3 sore, dan saya syuting dari jam 3 sore sampai jam 5 pagi setiap hari. Saya pakai koyo cabai, udah nggak berasa lagi di badan saya. S1 selesai, S2 selesai, dan sekarang saya sedang menempuh S3, teman-teman sekalian. Di UIN Syarif Hidayatullah saya ambil program dakwah, kajian Islam konsentrasi dakwah, dan S3 yang lain saya ambil di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran dengan konsentrasi pendidikan berbasis Al-Quran. Kemudian akhirnya syuting terus berjalan, namun tentu saja dalam menuntut ilmu itu pasti banyak cobaan-cobaannya. Beberapa di antaranya dalam waktu yang bersamaan ada banyak tawaran-tawaran film dan sebagainya yang mengharuskan saya untuk syuting, dan saya katakan saya harus sekolah. Karena bagi saya ilmu penting, ilmu di sinetron, film itu juga penting, tapi bagi saya punya kesenangan untuk bergaul dengan teman-teman di kampus. Akhirnya Allah takdirkan saya untuk menjadi seorang pembelajar sampai hari ini. Dan sinetron itu atau film itu berjalan tapi tidak terlalu banyak, karena saya lebih memilih banyak waktu untuk bisa
sekolah teman-teman sekalian. Singkat cerita, di tahun 2016 saya mulai berpikir bahwa saya terlalu rindu ingin berkumpul dengan para penghafal Quran karena tahun 2011 setelah saya selesai S1, saya mengambil pendidikan non formal, saya tinggal di Baitul Quran di Depok. Kemudian akhirnya saya mendirikan Maskanul Huffaz, rumah tinggal para penghafal Quran gratis tahun 2016. Kenapa? Pertama, saya bergaul dengan berbagai macam karakter orang, dengan latar belakang orang yang berbeda-beda, dengan pekerjaan orang yang berbeda-beda. Saya lihat orang mulai dari yang paling baik sampai yang paling aneh-aneh saya lihat dalam pergaulan dunia hiburan. Sehingga saya merasa bahwa saya perlu kembali kepada orang-orang yang membuat saya tidak terlalu jauh dengan Quran, para penghafal Quran. Yang kedua, saya selalu berpikir bagaimana kalau saya mati. Saya selalu takut kalau saya sholat, nauzubillah min dzalik, sholat, ibadah, puasa, ceramah-ceramah semua ini tidak diterima oleh Allah. Maka saya perlu untuk menebeng pahala saya dengan para penghafal Quran. Dan ibu saya mengatakan, kalau saya bertanya, ibu mau apa dalam kehidupan ini? Ibu saya selalu mengatakan, bagi ibu, anak-anak ibu penghafal 30 juz Al-Quran dan berakhlak Al-Quran, itu yang paling ibu inginkan di dunia ini. Begitu kata ibu saya. Akhirnya Maskanul Huffaz berdiri teman-teman sekalian. Hingga sekarang santrinya ada 200 orang. Alhamdulillah semuanya gratis, yatim piatu mu'alaf du'afa. Dan itulah yang saya lakukan sehari-hari saya. Sampai hari ini saya masih sibuk dengan disertasi. Kalau Allah lancarkan tahun ini selesai insya Allah. Dan saya masih sibuk dengan Maskanul Huffaz, lembaga Quran ini. Orang-orang banyak mengatakan, para orang tua yang ketika mereka wisuda, banyak mengatakan dari berbagai macam kampung, mereka mengatakan terima kasih sudah menampung anak kami. Dan saya katakan bukan, sayalah yang harus berterima kasih karena bapak-bapak dan ibu-ibu mau menitipkan anak-anaknya untuk belajar di sini, yang mana saya berharap bahwa saya dan keluarga juga terinspirasi Quran bersama dengan mereka. Saat ini Maskanul Huffaz sudah memiliki santri sebanyak 50 orang teman-teman sekalian yang sudah selesai 30 juz dan mereka siap untuk mengajar. Begitulah bagi saya, dan saya merasa bahwa Al-Quran sangat menjaga saya. 2017 saya dapat beasiswa ke Jerman dan ke Australia teman-teman sekalian. Pada saat saya mengandung anak Ibrahim, anak saya yang ketiga, kandungan saya berusia 7 bulan pada saat itu. Dan saya merasa bahwa Al-Quran menjadi pedoman, menjadi dasar ketika saya bergaul dengan berbagai macam orang. Ketika saya pergi ke Jerman maupun ke Australia, saya bertemu dengan berbagai macam para profesor Islamic Studies. Ada beberapa orang yang saya lihat memang Islam, ada yang non-Muslim hafal Quran juga, dan Muslim bisa bahasa Arab dengan lancar juga. Saya merasa bahwa ternyata Al-Quran itu menjaga saya pada saat berdebat, pada saat mereka bertanya tentang Islam, dalil-dalil Quran yang dikeluarkan itu menjadi sebuah penguat untuk saya pribadi, untuk diri saya maupun untuk menjadi bukti-bukti atau penguat kepada orang lain. Itulah singkat cerita tentang diri saya teman-teman sekalian. Saya berharap bahwa kita semua menjadi pribadi yang terus semangat untuk menuntut ilmu. Banyak orang yang bertanya, ngapain kamu sekolah tinggi-tinggi? Oke. Dan apa yang kamu lakukan setelah kamu selesai S3? Saya katakan, saya sudah lama tidak fokus dengan Quran. Kalau Allah izinkan saya selesai S3-nya, saya mau takhusus, saya mau fokus dalam Quran teman-teman sekalian, mohon doanya. Karena santri-santri sudah selesai, saya belum selesai. Itu menjadi sebuah tamparan keras buat saya dan saya harus fokus kembali dengan Quran. Saya menghimbau kepada diri saya dan kita semua untuk terus menjadi pribadi yang terus belajar. Kenapa harus belajar terus-menerus? Jawaban saya karena saya ingin mendidik anak-anak saya dengan sebaik-baiknya, dengan ilmu yang saya punya insya Allah. Ilmu yang terus-menerus dipelajari bukan untuk menjadi perempuan yang lebih tinggi daripada suami, karena selamanya seorang perempuan adalah makmum teman-teman sekalian, tapi yang saya pelajari, saya berharap setidaknya anak-anak saya dan juga anak-anak lain bisa dididik oleh orang yang belajar terus-menerus insyaallah. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Orang yang beriman dan orang yang berilmu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Allah mengangkat derajat seseorang karena Quran, Allah menghinakan derajat seseorang karena Quran. Jadi sahabat apapun kita semua, apapun profesi kita teman-teman semua, back to Quran, baca Quran, hafalkan Quran, tadabburi Quran, amalkan dan ajarkan. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik orang adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran, apapun profesinya. Kalau sudah dengan Quran, insya Allah mudah-mudahan kita bisa menyinari banyak orang, tapi hati-hati jangan sampai seperti lilin, menyinari orang banyak tapi diri sendiri terbakar. Itu sebabnya kenapa kita harus bergaul dengan orang-orang yang salih. Salah satunya adalah ahlullah, keluarga Allah adalah ahlul Quran, keluarga Quran.
Baik, mungkin itu. Terima kasih. Mudah-mudahan ada yang bermanfaat lah apa yang saya sampaikan. Semangat menuntut ilmu teman-teman sekalian. Semangat untuk terus menjaga interaksinya dengan Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.